Halo semuanya, jadi selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada, ataupun kapanpun kalian nonton video ini, ataupun siapapun kalian nonton video ini. Ya, selamat datang atau selamat kembali bersama saya, gak asing lagi, David Sinurat, dari kelas 12 MIPA di SMA Baptis Cakaringin. Nah, jadi pada video kali ini saya mau bawain materi seperti biasa, udah pakai seragam, udah pakai baju, berarti saya mau bawain video materi ataupun video tugas. Tapi kali ini lebih tepatnya saya bawain video materi. Nah, video materi apa sih yang mau saya bawain? Nah, materi kelas 12 ya, karena saya kelas 12 yaitu peluang. Nah, lebih tepatnya lagi ada submateri lagi tuh permutasi dan kombinasi. Nah, kalau saya bahas peluang banyak kan bisa lama. Jadi ya itu aja yang saya bahas, permutasi dan kombinasi. Sekalian itu tugas saya. Nah, jadi pertama-tama saya mau nanya, apa sih peluang? Nah, jadi kalau pakai bahasa saya sendiri nih, peluang itu sama aja kayak kesempatan. Ada ungkapan mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, kalau peluang itu menurut saya itu di setiap tantangan, di setiap jalan ataupun di setiap kegiatan pasti ada suatu peluang. Contohnya kayak gimana? Misalkan kita pakai Google Maps, pasti disediain tuh dua jalan. Yang satu misalnya lurus, yang satu belok kanan. Ntar ada keterangannya. Yang lurus itu lebih cepat berapa menit. Yang misalnya belok itu lebih cepat, lebih lambat berapa menit. Nah itu sama kayak peluang. Jadi ngejelasin bahwa kalau kamu lewat sini, kamu bisa sampai ke tempat tujuan kamu lebih cepat berapa menit dibandingin sini. Kalau kamu lewat sini, sebaliknya lebih lambat begitu. Nah daripada lama-lama lagi bahas peluang, ya kita langsung aja masuk ke materinya aja yang mau saya bawain sebenarnya loh. Materi sebenarnya mau saya bawain kali ini itu permutasi dan kombinasi. Nah, jadi di sini udah saya tulis semuanya dari pengertian, ada perbedaan, dan ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin nanti saya juga tambahin kalau misalnya ada yang masih kurang paham, ya saya tambahin langsung ya ngomong. Nah, jadi pengertiannya permutasi. Permutasi dapat diartikan sebagai satuan pecacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Atau mungkin kalau pakai bahasa simpelnya ya aturan atau peraturan dalam kita mau menyusun sesuatu, tapi kita perhatiin urutan dari yang kita mau susun tersebut. Kalau kombinasi sebaliknya, aturan buat nyusun juga, tapi nggak usah merhatikan urutan objek ya. Nah, perbedaannya apa sih? Terdapat beberapa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Perbedaan tersebut salah satunya yaitu permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan pada kombinasi tidak memperhatikan urutannya. No, sama kayak tadi tuh yang saya bilang tuh. Akibatnya permutasi dan kombinasi pun memiliki perbedaan dalam penyelesaiannya. Nanti ada kok di rumus saya di bawah ya. Kita langsung cepet aja nih, gak usah lama-lama lah ya di teori. Kita juga perlu ya namanya praktik. Nah, ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalkan kita menyusun telur dalam satu tempat, jika kita memiliki 10 butir telur dan 5 tempat atau wadah, berapa banyak susunan berbeda yang mungkin. Nah, ini itu salah satu contohnya ya, bisa mungkin buat kombinasi ataupun pakai konsep permutasi. Tapi ya tergantung pertanyaannya apa. Nah, selain itu, konsep permutasi dan kombinasi dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai susunan tempat duduk dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dengan menggunakan konsep permutasi dan kombinasi, kalian akan dapat menentukan peluang suatu kejadian untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian yang mungkin di masa mendatang. Nah, jadi kalau masih belum paham, jadi misalkan ini saya kasih satu contoh nih ya. Ada untuk kombinasi dulu. Jadi misalkan kalau kombinasi itu ada nih suatu perusahaan, dia nyediain 5 tempat nih, 5 kursi untuk posisi yang berbeda-beda. Nah, ada juga calon pekerja pendaftar. Itu misalkan jumlahnya 7 calon pendaftar. Nah, bosnya ini mungkin cara bosnya ini menerima itu ada susunan-susunannya, tapi ya udah pokoknya kan ini 7 ini pasti sudah memenuhi kriteria untuk cari 5 nih. 7 pasti sudah memenuhi 5 nih. 5 kriteria pos yang diperlukan. Ya jadi tinggal bos aja yang milih nih. Ini gimana kombinasinya ntar si pekerja ini, si A, si B, atau si C, atau si D, si B, atau si dengan si A, ataupun si F, si G, atau dengan si H ya. Pokoknya tergantung bosnya aja. Nah, terus kalau permutasi itu misalkan ada tempat nih kita lagi berdiri disuruh berbaris, habis itu disuruh berputar. Nah, di setiap tempat berdiri itu, tempat orang berdiri dikasih suatu tanda gitu, dikasih kayak tanda X, silang 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau permutasi itu kayak ngitung peluang, mereka itu disuruh muter,
tapi nggak boleh balik ke tempatnya sendiri gitu. Jadi nggak boleh nyentuh tempatnya sendiri. Ntar dihitung berapa susunan, cara susunan untuk permutasi, misalnya berapa orang dalam beberapa tempat duduk begitu loh. Nah, selanjutnya ini langsung ke rumusnya nih. Tadi daripada kita lama-lama teori kan ya, langsung masuk rumusnya. Permutasi secara umum, rumus permutasi itu sebagai berikut. Keterangan P, N, R. Permutasi R, kalau saya keterangan sih. Nah, ini rumusnya dulu. Rumusnya P, N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, sebelumnya itu saya juga mau kasih tahu nih, apa sih faktorial itu? Nah, kalau di buku saya, mungkin saya pakai penjelasan bahasa buku ya, karena ini juga mudah ditangkap. Faktorial merupakan hasil kali bilangan hasil berurutan dari 1 sampai dengan N. Jadi ini N faktorial, misalkan 5 faktorial. Berarti hasil dari kali 1 sampai 5, perkalian dari 1 sampai 5 jadi 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Nah, itu disebut faktorial. Nah, jadi apa keterangannya? P, N, R itu permutasi R objek dari N objek yang ada. N, banyaknya objek keseluruhan. N, banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, ini juga ada nih pembagian permutasi. Saya sebenarnya masih ada beberapa kalau di buku itu, tapi saya langsung aja ke salah satu aja ya, permutasi siklis. Nah, ini contohnya nih. Untuk menentukan banyaknya susunan tempat duduk berbeda, ini satu keluarga ya, misalkan berbeda untuk 4 orang dalam satu keluarga yang duduk melingkar, lagi makan nih, enak makanan ya. Dapat kita mulai dengan menentukan salah satu tempat duduk sebagai acuan. Nah, kayak tadi tuh, nggak boleh balik ke tempat sendirinya. Sehingga tersisa 3 tempat duduk yang lainnya. Jadi kursi 1, banyaknya kemungkinan ada orang yang duduk pada kursi tersebut ada 3. Kursi 2, banyaknya kemungkinan orang duduk pada kursi tersebut ada 2. Kursi 3, banyaknya kemungkinan orang yang duduk pada kursi tersebut ada 1. Nah, jadi susunan duduknya ada berapa? Kayak tadi, tinggal pakai ini sebenarnya ini faktorial ya, tapi karena ini kan masih berdasarkan teori. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, ini juga ada nih rumus teorinya nih. Rumus secara rumus umumnya nih. P siklis N sama dengan N kurang 1 faktorial. Dengan N yang tadi sama kayak tadi, rumus umumnya banyak N itu adalah banyaknya objek. Terus P siklis N berarti banyak permutasi siklis. Nah, kalau pakai rumus permutasi siklis ke permasalahan tadi bisa kok. P siklis 4, N tinggal ganti 4 ya. 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Berarti ada 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, karena kan 4 keluarga. Itu satu duduk jadi acuan. Jadi 3, begitu. Nah, ini langsung ada contoh soal nih. Contoh soal dari rumus permutasi secara umum. Bos Mega Baja Ayub sedang membutuhkan 5 staf baru untuk mengisi staf dengan posisi yang berbeda-beda minggu lalu. Nah, sama kayak contoh yang tadi saya bilang nih. Ada 10 calon yang siap mendaftar. Tentukan berapa banyak susunan karyawan. Nah, dengan posisi yang berbeda-beda, terus ada 10 calon yang memenuhi kriteria posisi tersebut. Jadi, kalau kita masukin langsung ke rumusnya, begini nih. P, N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Jadi, ini berapa nih? 10 faktorial. N-nya itu diganti jadi 10. Karena kan tadi kan banyaknya objek keseluruhan. Nah, objeknya kan 10 nih. Terus banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Jadi 10 ini biar mengenai. 10 ini biar dia kena ke si yang 5 staf ini, 5 staf dibutuhkan. Jadi 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial. Jadi gimana? Terus bawahnya ada lagi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Kenapa satunya gak ditulis? Karena kali 1 pasti hasilnya itu sendiri. Dibagi 5 faktorial. Jadi dikerjain dulu kayak tadi nih. Ini dalamnya dulu nih 10 kurang 5, 5 faktorial. Di bawahnya lagi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, kenapa ditulis 6 faktorial? Karena ini biar nyingkat aja ya, biar lebih singkat, gak usah panjang-panjang. Sebenarnya sama aja. Ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 gitu. Hitung. Begitulah ya hitungan sebenarnya. Dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, jadi hasilnya berapa? Ada 18.900 susunan yang bisa Bapak Bos Mega Baja Ayub ini buat dari 10 calon karyawan yang siap mendaftar di 5 staf perusahaannya. Nah, tadi tuh permutasi tuh udah permutasi. Nah, terus lama-lama lagi nih di bawah permutasi ada kombinasi nih. Jadi rumus umumnya kombinasi itu ada C atau simbolnya dari kombinasi C N, R sama dengan N faktorial per R
faktorial dikali N kurang R faktorial. Bedanya sama rumus permutasi apa sih? Bedanya ini kalau dikombinasi, penyebutnya itu dikali lagi dengan R faktorial. Nah, untuk keterangannya sendiri, itu kombinasi N, R, itu berarti kombinasi R, objek dari N objek yang ada, terus N banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan sama kayak tadi. Nah, jadi langsung aja ya kita ke contoh soal ya, di bawah contoh soal langsung nih. Pak Randy Leonard ingin melakukan perjalanan bisnis menuju Vietnam. Untuk melakukan perjalanan tersebut, Pak Randy Leonard ditawarkan 6 layanan penerbangan. Pak Randy Leonard akan memilih 3 layanan penerbangan. Berapa banyakkah cara Pak Randy Leonard memilih layanan penerbangan tersebut? Nah, nih. Jadi ini yang tadi, ini sama aja nih kalau ini perkenaan lagi nih. Jadi kayak keseluruhannya ada 6. Terus Pak Randy Leonard kan perlu 3. Jadi 6 ini pengen dikenain ke 3 nih. Jadi ya udah berapa Pak Randy Leonard kan perlu 3 dari 6 tersebut gitu. Jadi 6, N-nya 6, R-nya 3. Jadi penulisannya memang begini ya, bukan dari sayanya di bawah, tapi memang penulisannya begini nih. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Nah, di bawahnya lagi 6 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 per 3 kali 2. Itu berarti dari 3 faktorial. Terus ada lagi, kok 3 kali 2 lagi sih? Dari mana? Itu dari sini nih, dalam sini nih. Jadi ini 6 kurang 3 ini udah dijadiin 3 ya. 6 kurang 3 itu 3 faktorial. Jadi langsung aja ditulis 3 kali 2. Nah, di bawahnya lagi, tapi sebelum itu nih, pasti pada bingung kan, kok ini bisa dicoret sih? Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena sama. Depannya jangan dicoret dua-duanya ya. Coretnya salah satu aja karena kan sama, jadi masih ada sisanya penyebutan nih. Nah, selanjutnya lagi 6 kombinasi 3 sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2. Berarti tinggal dikali itu ya. Jadi 6 kali 5 kali 4 itu 120, 3 kali 2 itu 6. Jadi ada berapa cara biar Pak Randy Leonard bisa milih layanan penerbangannya? Ada 20 cara. Nah, oke, jadi segitu aja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi makasih yang udah nonton. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe, komen, dan kalau misalkan saya masih ada salah, boleh dikoreksi di bawah. Ini salah nih contohnya, jangan begini dong, harusnya pakai ini. Ini salah nih contohnya, boleh dia begini dong, maksudnya begini ya. Pokoknya boleh dikoreksi yang salah, atau biasa orang bilang CM, correct me if I'm wrong, CMIIW. Oke, pokoknya itulah ya. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang nonton, yang udah setia dari awal sampai akhir nonton ya, dari skip-skip, di skip-skip juga boleh, terserah kalian. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalau buat share terserah kalian lah ya. Jadi itu aja yang bisa saya bawain pada video kali ini. Dadah, David keluar dari video. Bukan, begini keluar.